Sejarah perkembangan Jakarta memiliki banyak fakta menarik dan penuh cerita. Kali ini, salah satu daerah di Jakarta yang juga memiliki cerita lampau penuh makna serta menjadi pusat budaya ibu kota akan tim Jakarta kulik lebih dalam. Dan ini dia Cikini. Cikini adalah kawasan yang dulunya oleh pemerintah kolonial Belanda dibangun untuk menunjang kehidupan pemukiman para pejabat di Menteng. Seiring berjalannya waktu, Cikini tumbuh pesat di tengah pusat Jakarta yang metropolis, namun tetap meninggalkan warisan sejarah. Berbicara mengenai sejarah di kawasan Cikini, sebagian besar masyarakat ibu kota mungkin hanya mengenal Taman Ismail Marzuki, namun sebenarnya anak Jakarta masih banyak lagi tempat yang memiliki cerita bersejarah di kawasan ini. Dan berikut ini beberapa cerita dan tempat bersejarah di kawasan Cikini. Memasuki Jalan Cikini Raya, anak Jakarta akan melihat sebuah kantor pos yang berdiri sejak zaman Belanda. Berada di pertigaan jalan, lokasinya yang strategis dan mudah dijangkau membuat banyak orang merujuk tempat ini sebagai salah satu destinasi wisata sejarah Jakarta. Dahulunya, kantor ini bernama Cikini Pos Kantor. Kantor pos ini dibangun pada tahun 1920, tepat pada era penghapusan sistem tanam paksa. Pada saat itu, kantor pos dibangun dengan tujuan yang sama seperti sekarang, yaitu melayani pengiriman berbagai surat dan barang. Kantor pos ini mengusung konsep arsitektur Art Deco yang merupakan aliran gaya arsitektur yang sangat populer pada awal abad ke-20 di Eropa, dengan ciri khas elemen bangunan dibuat dengan konsep dekoratif. Hingga saat ini, bangunan ikonik kantor pos tersebut masih terjaga dan terpelihara. Selain itu, kantor pos Cikini merupakan kantor pos pertama yang menerapkan pelayanan 24 jam. Layanan ini mulai beroperasi sejak tahun 2014. Tak jauh dari lokasi kantor pos, anak Jakarta akan menemukan sebuah toko kopi legendaris dengan logo seorang wanita berpakaian kebaya dan di kepalanya membawa sebuah bakul. Ya, apalagi kalau bukan bakul kopi. Kedai kopi yang didirikan oleh keluarga Liao Texon ini awalnya merupakan sebuah warung nasi pada tahun 1870-an. Warung makan ini sebelumnya bertempat di daerah Molenfield Us atau yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Hayamuruk di sisi timur Kanal Molenfield. Pada masa itu, Molenfield merupakan jalur transportasi dari kota tua ke kota baru atau Weltevreden di bagian selatan Batavia. Saat itu, Texon sering berbelanja bahan untuk keperluan warungnya pada seorang ibu pedagang yang menggunakan bakul. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal dari munculnya nama bakul kopi. Suatu hari, ibu pedagang tersebut menawarkan biji kopi kepada Texon yang kemudian diolahnya dan disukai oleh para pengunjung, sehingga warung milik Texun justru terkenal dengan kopinya. Kedai kopi yang telah turun-temurun selama 4 generasi ini mengawinkan kebudayaan Nusantara, kolonial Belanda, dan Tionghoa. Itu sebabnya penulisan kata kopi ditulis dalam bahasa Belanda kopi. Jika anak Jakarta terus berjalan menyusuri Jalan Cikini Raya, pada sisi yang berseberangan dengan Taman Ismail Marzuki, anak Jakarta akan melihat sebuah pelang besar bertuliskan A Kasum. Kasum atau memiliki nama asli Acum Kasum merupakan pribumi pertama yang mendirikan pabrik kacamata di Indonesia. Pabrik pertamanya terletak di Jalan Braga, Bandung. Kasum memulai usahanya berjualan kacamata dengan door-to-door atau berkeliling dari rumah ke rumah. Kemudian beliau memutuskan untuk bersekolah tentang bisnis kacamata di Kurt's Closer. Produk kacamatanya mulai dikenal sejak dirinya berkesempatan untuk menyediakan kacamata kepada para pejabat negara saat ibu kota Indonesia pindah ke Yogyakarta. Pabrik kacamata pertamanya bahkan diresmikan oleh Wakil Presiden kedua Sri Sultan Hamengkubuwono IX.
Usaha keluarga Kasum ini kemudian bukan hanya kacamata saja, tapi juga merambah ke alat pendengaran. Kini keluarga Kasum tak hanya ingin agar orang-orang Indonesia bisa melihat dengan jelas, tapi juga mendengar dengan jelas. Ada salah satu rumah bersejarah yang jarang diketahui banyak orang nih anak Jakarta. Sebuah rumah berpagar hitam, di balik semak dan pepohonan di tepi Jalan Cikini Raya, serta bertuliskan nomor rumah 10A. Ini dia rumah Ibu Dibyo. Bagi para pecinta event akbar yang kerap diselenggarakan di Indonesia, mulai dari konser musik, film, hingga pertandingan olahraga baik nasional maupun internasional di era 60-an, rumah Dibyo lah jawabannya. Namanya masyhur dibalik sebagian besar tiket acara yang digelar di Jabodetabek. Awalnya, Ibu Dibyo memulai bisnis penjualan tiketnya secara door to door. Setelah berjalan beberapa waktu, bisnis penjualan tiketnya mulai berkembang pesat. Banyak dari penyelenggara acara mempercayakan penjualan tiketnya kepada Ibu Dibyo. Dengan demikian, rumah yang semula adalah salah satu kediaman elit Menteng pun menjelma menjadi pusat penjualan tiket alias tiket box yang belum banyak ada pada era 60-an. Rumah Raden Saleh. Rumah Raden Saleh memang terlihat megah dan klasik bak istana. Rumah ini terdiri dari 2 lantai berwarna krem dengan atap yang runcing. Sebelum pintu masuk, terdapat sekitar 9 anak tangga dengan keramik berwarna merah bata yang menambah keindahan rumah tersebut. Pintunya yang menjulang tinggi dengan penuh ornamen di sekelilingnya menjadi salah satu daya tarik rumah seniman nyentrik yang satu ini. Meski rumah yang menjadi cagar budaya ini sudah terlihat tua, serta cat rumahnya pun sudah terlihat usang, dan beberapa bagian atap sudah rapuh, namun keindahan arsitekturnya masih bisa anak Jakarta nikmati. Di tanah seluas 5,6 hektar ini juga memiliki sebuah gereja tua yang dibangun sejak abad ke-19. Meskipun kecil, namun kecantikannya tak diragukan. Bentuk arsitektur bangunan serta ornamen di dalam gereja ini masih tetap dijaga keasliannya. Hingga sekarang, bangunan yang berdiri sejak zaman Hindia Belanda ini masih dipergunakan untuk tempat ibadah.